Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di video pembelajaran kimia kelas 10 SMA Islam plus Askia. Kali ini kita melanjutkan topik bahasan tentang soal-soal ujian tengah semester yang dilakukan pekan lalu. Yang kemarin kita sampai di nomor 11, hari ini kita lanjutkan sampai ke nomor berikutnya nomor 12 ya. Untuk nomor 11 yang lalu kita membahas soal ini, jawaban nomor 11 itu adalah C ya, PbNO3 2 kali dan NaOCl yang berperan sebagai reduksi reduktor atau pengoksidasi oksidator. Kita lanjut nomor 12. Reaksi antara ion iodida dalam larutan Br2 ialah 2I- tambah Br2 menjadi 2Br- ditambah I2. Pernyataan yang benar dari reaksi ini. Nah, A. Ion imin direduksi menjadi I2. Nah, sekarang kita cari atau kita tentukan ya bilangan oksidasi dari masing-masing unsur atau masing-masing zat di sini. Nah, kalau misalnya ada imin ya. Imin itu artinya I-nya min. Muatannya min 1 gitu ya. Biloxnya berapa ya sesuai muatannya, yaitu min 1. Jadi imin itu muatannya min 1. Br2 adalah unsur bebas, biloxnya 0. Kemudian Br-, biloxnya muatannya min 1. I2, biloxnya 0, unsur bebas. Lalu di sini kita tentukan siapakah yang naik biloxnya, siapakah yang turun biloxnya. I dari min 1 ya ke 0, naik atau turun? Min 1 ke 0 itu naik. Naik berarti dia oksidasi. Ya kan? Naik berarti oksidasi. Ya, biloxnya naik. Kemudian si Br2 dari 0 menjadi min 1 turun. Kalau turun berarti dia reduksi. Nah, kalau ada kalimat menyatakan imin direduksi, imin itu mengalami oksidasi, bukan mengalami reduksi. Jadi salah. Nomor 2. Ion imin mempunyai kekuatan pengoksidasi lebih kuat daripada Br2. Pengoksidasi artinya dia oksidator, ya. Pengoksidasi tadi adalah oksidator. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih oksidator atau mana oksidatornya? Dalam soal ini oksidator kemarin ada apa? Yang mengalami reduksi. Siapa yang mengalami reduksi? Yang mengalami reduksi adalah Br2. Jadi oksidatornya Br2. Sementara reduktornya yang mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi adalah imin. Nah, jadi lebih kuat mana oksidatornya, Br2 atau imin? Jawabannya Br2. Karena Br2 oksidator, I sebagai reduktor. Jadi kalau dibilang imin lebih oksidator, ini juga salah atau keliru. Terbalik ya. Reaksinya bukan reaksi redoks, salah juga. Jelas ini ada reduksi, ada oksidasi, jelas redoks. Ion imin bertindak sebagai pereduksi. Ya, imin pereduksi atau reduktor, benar ya. Jadi pereduksi, reduktor, sama kan? Pereduksi. Nah, jadi jawabannya adalah D. Sifat reduksi Br2 lebih kuat daripada imin. Yang lebih kuat imin. Ya, ini juga salah. Oke. Lanjut nomor 13. Merupakan reaksi redoks. Maksudnya pertanyaan nomor 13 ini, mana yang merupakan reaksi redoks? Jadi kan ada ciri khas ya kalau ada soal seperti ini. Kalau kita temukan di dalam reaksi tersebut ada unsur bebas, maka bisa dipastikan dia adalah redoks. Kalau kita temukan dalam reaksi ada unsur bebas, maka dia pasti adalah redoks. Ini kata kuncinya. Cara gampangnya kalau ada pertanyaan seperti ini. Lihat nomor 1, ada unsur bebas? Ada. Bapak lingkari unsur bebasnya. Berarti redoks. Nomor 2, ada unsur bebas? Ada. Cu unsur bebas. Bapak lingkari, redoks. Nomor 3, ada unsur bebas? Ada. Cu. Bapak lingkari. Ya, kemudian 1, 2, 3. Nah, ini. Jadi jawabannya E. Nomor 4 ini Pak, apakah redoks? Tidak. Ya, kita buktikan. CuO tambah 2H+ menjadi Cu2+ tambah H2O. Bilox masing-masing ya, O-2. Kalau O-2 maka Cu-nya +2 kalau kita cari. H+1, Cu +2, H+1, O-2. Jadi antara Cu, O dan H tidak ada yang mengalami perubahan bilox.
biloxnya tetap semua, maka dia bukan redox. Ya, jadi yang redox itu bila ditemukan dalam reaksi ada unsur bebas, pasti dia adalah reduksi dan oksidasi atau redox. Nomor 4, reaksi yang bukan merupakan redox. Nah, ini kebalikannya ya. Jadi redox tadi kalau ditemukan dalam reaksi ada unsur bebas, maka dia redox. Ya, kita cek dulu ya. Yang A belum ada atau tidak ditemukan unsur bebas, ya belum tentu juga dia bukan redox. Nah, ya. Jadi yang pasti itu kalau ada unsur bebas pasti redox gitu ya. Nah, oke, kita lihat yang B ya. Yang B ada N2 unsur bebas, H2 unsur bebas, maka dia redox. Oke. Kemudian Cl2. Cl2 juga unsur bebas. Yang D ada aluminium di sini juga unsur bebas ya. Al juga unsur bebas, H2 juga unsur bebas. Ya, ini O2 unsur bebas. Semuanya unsur bebas kecuali yang A. Berarti udah jawabannya A. Nah, begitu ya. Jadi jawabannya yang A, yang bukan redox adalah A. Lanjut nomor 15. Nama yang benar untuk senyawa N2S. N2S. Nah, N2S. N2 ini Na2S. Na itu natrium. Ya, natrium ini golongan berapa? Natrium ini golongan 1A. Kalau golongan 1A penamaannya tidak menggunakan bilox. Maka langsung aja kan natrium. Apa? Sulfida. Nah, nanti natrium sulfida. Langsung saja. Gitu ya. Jadi natrium sulfida. Kemudian di antara pasangan rumus kimia dan penamaan yang tidak sesuai dengan IUPAC adalah yang tidak sesuai dengan IUPAC. IUPAC itu International Union Pure Chemistry atau tata nama lembaga yang mengatur tentang tata nama senyawa organik senyawa kimia. Ya, nah kita lihat SF4. SF4 itu adalah sesama unsur non logam. S non logam, ya kan? F non logam. Dia bukan logam. Dua-duanya bukan logam. Maka tata namanya menggunakan jumlah. Nah, dia menggunakan jumlah. Jadi kalau S itu sulfur, ya kan? F itu fluorida. Karena ada 4 ya sulfur tetrafluorida. Jadi ini benar. Ya. Kemudian yang B, FeOH 3 kali namanya besi hidroksida. Ini salah ya. Salah kenapa? Karena besi itu golongan 3. Biloxnya 3 positif itu kan. Dengan 3 OH negatif. Jadi karena dia biloxnya 3, maka kita sebut dia besi 3 harusnya. Besi 3 hidroksida. Sekali lagi, kenapa dia pakai bilox? Karena dia bukan golongan 1A, bukan golongan 2A. Nah, kalau yang C kalsium karbonat, ya ini tepat karena kalsium itu golongan 2, nggak perlu bilox. Ya kan? Tembaga 1 oksida, benar sekali karena Cu2O bilangan oksidasi O minus 2. Cu-nya plus 1 di sini, makanya dia Cu1 oksida atau tembaga 1 oksida. Aluminium klorida tidak perlu juga disebutkan bilox karena dia bukan golongan dia golongan 3A. Jadi jawabannya bola. Nomor 17. Nikel 2 nitrat mempunyai rumus kimia. Nikel itu Ni. Nikel 2 berarti Ni-nya 2 plus. Nitrat NO3 minus. NO3 minus. Maka jadinya apa ini? Maka jadinya Ni kali silang kan ya. NO3 2 kali. Jawabannya A. Ni NO3 2 kali. Nah, kalau masih ada juga yang belum paham atau yang belum mengerti tentang ini, ya silahkan ditanyakan, dipelajari kembali. Materinya ada di video-video kita sebelumnya. Silahkan dibuka-buka lagi. 18. Senyawa PbO2 mempunyai nama. Nah, Pb itu dia bukan golongan 1, 2, 3. Berarti Pb itu ya, kalau PbO2 kita cari biloxnya Pb. Biloxnya adalah min 2. Min 2 kali 2 min 4 berarti Pb-nya plus 4.
Nah, karena dia bukan golongan 1, 2, 3, maka PB itu harus dikasih nama PB4 oksida. Atau PB itu timbal ya. Timbal 4 oksida. Oke ya, timbal 4 oksida. Berikutnya 19. Di antara rumus dan nama yang benar menurut IUPAC adalah H2SO3. Yang benar ya ini. H2SO3 itu namanya apa? Bukan sulfat ya, tapi sulfit, asam sulfit. Ya, P2O5. P2O5 itu sesama non logam, maka harus disebutkan jumlahnya. Di fosfor ya, 2 fosfornya, penta oksida, 5 oksida. Oke, NaNO3. NO3 itu bukan nitrit ya, tapi nitrat. Jadi namanya natrium nitrat. Nah, Fe2CO3 3 kali namanya besi 3 karbon. Ini juga ini benar. Ya. Nah, kalau C6 ini bukan urea ya, tapi apa? Glukosa atau fruktosa atau galaktosa. Jadi dia glukosa ya. Fe2CO3 3 kali. Kenapa jadinya Fe-nya namanya besi 3, Pak ya? Nah, kalau kita ionisasi nih, ini kan menjadi Fe-nya ada 2 Fe. CO3-nya ada 3 CO3. Muatannya gimana? Kali silang, karena Fe 2 kali, CO3-nya 3 kali, jadi Fe-nya itu 3 positif, CO3-nya 2 negatif, kan kali silang gitu. Nah, jadi dia 3 biloksnya. Jadi biloksi Fe 3, jadi besi 3 karbonat. CO3 itu karbonat. Berikutnya nomor 20, the last number. Senyawa Cl2O7 punya nama. Nah, ini sesama non logam. Berarti Cl-nya ada 2, berarti diklor. O-nya ada 7, berarti hepta. 7 itu hepta oksida. Makanya jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, usai sudah bahasan kita tentang ujian tengah semester yang lalu. Bapak sangat mengharapkan Ananda yang masih belum mengerti ditanyakan, ya didiskusikan, dikaji ulang atau dilihat ulang video di link-link sebelumnya, supaya apa yang sudah kita pelajari ini bisa benar-benar dipahami dan mendarah daging ya. Oke, baiklah, demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.